وسلم وتحنن على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وبركاته في الدارين آمين. الإصلاح بين الناس والعدل فيهم. الإصلاح بين الناس والعدل فيهم. Intisari hadis yang akan kita baca pada sore hari ini adalah mendamaikan orang-orang yang bertikai dengan cara yang adil, serta juga terdapat hal-hal yang lain sehubungan dengan topik utama kandungan hadis pada sore hari ini. Hadis ini sumbernya sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang isinya kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tadlu'u fihi syamsu ta'dilu baina isnaini sadaqatun wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu mata'ahu sadaqatun wal kalimatu at-tayyibatu sadaqatun wa bi kulli khatwatin tamshiha ila as-salati sadaqatun wa tumitul adha anit tariqi sadaqatun. Setiap persendian yang dimiliki oleh setiap orang hendaknya setiap pagi diawali sejak terbitnya matahari, persendian tersebut disyukuri dengan cara bersedekah. Banyak cara untuk mensyukuri persendian yang oleh Rasulullah dianjurkan untuk ditebus, disyukuri dengan sedekah.
Di antara cara ta'dilu bainasnaini shadaqatun, mendamaikan dua orang yang bertikai itu punya nilai sedekah, di samping nilai-nilai lain yang tidak kalah pentingnya. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu shadaqatun. Engkau membantu seseorang menaiki kendaraannya atau membantu seseorang mengangkat barang bawaannya, dimasukkan ke kendaraannya, itu pun juga sedekah. Itu anak lu keluar. Keluar. Keluar aja kalau nggak ngaji. Wal kalimatut thayyibatu shadaqatun. Perkataan, ucapan, pernyataan yang baik itu adalah sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila sholati sadaqatun. Setiap langkah menuju pelaksanaan salat 5 waktu atau yang lain itu mempunyai nilai sedekah. Menyingkirkan barang-barang yang dapat mengganggu orang berjalan, menyingkirkan barang-barang di tengah jalan atau gang yang dapat mengganggu orang yang lalu lalang, itu pun juga mempunyai nilai sedekah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Awal dari pembukaan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu sulama. Sulama adalah persendian, di mana di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa setiap manusia yang terlahir sempurna, tidak cacat. Saya ulangi, setiap manusia yang terlahir sempurna, tidak cacat, itu memiliki 360 persendian. Memiliki 360 persendian selama lahir tidak cacat. Yang kalau tidak keliru, hadis yang memaparkan tentang jumlah persendian itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sementara yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tidak menentukan berapa persendian, cuma ada anjuran setiap persendian tiap pagi harus disyukuri dengan cara mengeluarkan sedekah. Apa tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan demikian? Karena
sudah barang tentu dan pasti, tanpa persendian kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan kaku, tidak bisa berjalan, tidak bisa mengambil sesuatu, dan lain sebagainya, tidak bisa beraktivitas tanpa persendian. Oleh karenanya, persendian itu merupakan salah satu dari sekian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap manusia. Kalau itu nikmat, maka tentu dianjurkan kita untuk mensyukuri. Di antara suatu perbuatan yang dapat menganggap itu mensyukuri nikmat persendian adalah mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Dalam hadis ini Rasulullah menomorsatukan dari cara-cara yang lain untuk menebus, untuk mensyukuri nikmat persendian. Kenapa dianggap sedekah? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang-orang beriman itu antara satu dengan yang lain adalah ada ikatan ikhwah. Maka apabila ada orang yang bertikai, orang beriman yang bertikai, bermusuhan, tidak akur, tidak kompak, apalagi dalam lingkup keluarga, maka perintah Allah fa aslihu baina akhawaykum. Orang lain disuruh untuk mengislahkan mereka, atau diri kita sendiri harus segera islah. Sehingga dengan demikian begitu pentingnya mendamaikan dua orang yang bertikai itu. Ketika agama kita melarang kita berbohong, dalam kondisi seperti itu boleh jadi kita wajib berbohong demi perdamaian dua pihak. Jadi jangan berargumen dengan alasan ingin jujur, kemudian dari pihak A yang kesehariannya bermusuhan dengan pihak B, apa yang disampaikan pihak A disampaikan apa adanya, apa yang diomongin oleh pihak B tentang A disampaikan apa adanya. Ketika tegur kan harus jujur apa adanya. Ini konyol namanya. Dalam yang seperti kondisi seperti ini, ketidakjujuran dituntut, kebohongan satu keniscayaan. Disinilah ajaran agama kita. Walaupun al-kadhib adalah suatu perbuatan yang dapat mengarahkan kita menuju neraka, tapi ternyata ada mustasnayat. Ada sesuatu yang dalam kondisi tertentu kita harus bohong. Ini kandungan hadis yang pertama. Ta'dilu bainas naini shadaqatun. Kandungan yang kedua adalah i'anatul rajuli fi dabatihi wa dzalika bi musa'adatihi fi sa'ni ma yarkab fatahmiluhu aw tu'inuhu fil rukub aw tarfa'u lahu mata'ahu wa hadzal 'amalul insani fihi shadaqatun wa syukrun lima fihi min at-ta'awuni wal muru'ah
Rawal Khatib an Anas radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man hamala akhahu ala syi'sin fakannahu hamalahu ala dabati fi sabilillah. Yang kedua, muawanah. Musa'adah atau muawanah, saling tolong menolong. Itu juga ada unsur nilai sedekah. Kenapa Rasulullah SAW kau mendorong kita untuk saling menolong, tolong menolong antara dengan yang lain? Sebab sering saya katakan bahwa kita manusia sebagai makhluk sosial, kapanpun dan dimanapun tidak pernah dan tidak akan pernah hidup tanpa keterlibatan orang lain. Setinggi apapun pangkat seseorang, pangkat tersebut sulit bahkan mustahil untuk diraih tanpa keterlibatan orang lain. Sekaya apapun seseorang, kekayaannya sulit dan mustahil dapat diraih tanpa keterlibatan orang lain. Dapat kita bayangkan kalau kita hidup di tengah hutan belantara tanpa adanya orang lain, apa yang terjadi pada diri kita? Boro-boro pangkat dan kekayaan, boleh jadi justru ujung-ujungnya kita nggak bisa bicara apa-apa karena tidak ada lawan bicara. Oleh karena itu, maka di sini Rasulullah menekankan, memberi dorongan kepada kita musa'adah dan muawanah, suatu keniscayaan bagi kita hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga kalau kita dengan sukarela menolong orang, itu sudah dianggap kita mensyukuri nikmat persendian yang jumlahnya sekali lagi 360 persendian. Berikutnya al-kalimatut thayyibah. Wa tasmulu tasmitul atis wal bad'u bis salam wa radduhu wal baqiyatus salihah ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u. Berikutnya yang juga dapat dianggap kita menebus dan mensyukuri anggota badan atau 360 persendian yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah melalui hadis Imam Ahmad adalah al-kalimatut thayyibah. Kalimatut thayyibah, apapun ucapan, bacaan, omongan yang kita omongi, ucapan yang kita ucapkan, itu ada nilai-nilai baik, itu semuanya kalimatut thayyibah. Orang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita menjawab yarhamukullah, itu juga kalimatut thayyibah. Memulai salam dan menjawab salam, itu pun juga kalimatut thayyibah yang perlu dan sepatutnya kita memasyarakatkan kalimat-kalimat yang seperti itu. Sehingga dengan demikian ala kulli halin wal kalimatut thayyibatu bittali tasmulu dzikrah wad du'aa والثناء على المسلم بحق والشفاعة له عند حاكم والنصح والإرشاد على الطريق وكل ما يسر السامع ويجمع القلوب ويؤلفها. Ala kulli halin, semua kalimat thayyibah itu setiap sesuatu yang dapat menguntungkan diri kita, menguntungkan orang lain,
menguntungkan dunia kita, juga menguntungkan akhirat kita. Zikir, kalimatut thayyibah, doa, kalimatut thayyibah, memuji orang lain dengan benar, bihakin maksudnya. Sebab kadang-kadang muji orang lain itu ada tendensi tertentu. Sebetulnya tidak pantas untuk dipuji, tapi dipuji ada harapan di balik pujian itu. Itu bukan hak namanya. Bukan? Wasyafa'ala wa inda hakim, juga membantu saudara kita di depan pengadilan. Itu kalimatut thayyibah, tapi membantu yang benar. Apa dalam istilah pengadilan? Pembela ya, pengacara. Itu termasuk kalimatut thayyibah, tapi pengacara yang benar. Memang membela kebenaran. Katakanlah si terdakwa ini sebetulnya tidak melakukan sesuatu, cuma karena ada permainan di balik layar, kemudian pengacara harus tampil. Maka pengacara itu ada dua. Ada ingin menyelamatkan orang yang sudah jelas-jelas salah. Ya, itu jelas pengacara yang tidak ada untungnya. Bahaya yang seperti itu. Kalau non muslim, kalau orang muslim. Jadi membela sesuatu. Jadi kalau sesuatu memang salah, nggak usah dibela. Termasuk mungkin anak kita sendiri, orang tua kita sendiri. Kan sulit. Al-Quran surat An-Nisa menyatakan seperti itu, bahwa kita harus berbuat adil, termasuk kepada kedua orang tua dan kerabat kita. Sulit kalau gitu ya. Sulit. Wong kanca kadang-kadang kroni-kronianya aja bukan enggak ada tidak ada hubungan darah, mati-matian untuk maka di sini wasyafa'atu inda hakim termasuk sedekah. Kalimatut wan nusu wal irsyad 'ala thariq, memberi arahan kepada orang yang kesasar. Memberi arahan kepada orang yang kesasar itu juga sedekah. Bahkan sampai Rasulullah memberi arahan kepada kita untuk membuang sesuatu kerikil di gang. Apapun yang ada di gang yang dapat mengganggu orang yang berjalan, kemudian kita sukarela menyingkirkannya, itu sedekah. Jangan nunggu dewannya. Ini jalannya rusak. Ini urusan dewan, ini bukan urusan kita. Kadang-kadang begitu kan. Jangan. Jadi kalau di depan kita ada jalan aspal yang rusak, segera kita aktif, gotong royong dengan masyarakat. Jangan nunggu dewannya. Ya kalau dewannya memang perhatian seperti itu. Kalau masih nunggu dilelang, ya kapan? Nah, kita kembali ke depan. Selanjutnya, wa bi kulli khatwatin tamshiya ila sholati shadaqatun. Selanjutnya yang juga dapat menebus persendian yang terdapat pada diri kita melangkahkan kaki menuju masjid atau musholla untuk melaksanakan sholat. Ini nilai plus, nilai lainnya. Di dalam hadis-hadis yang lain, belum lagi kita bicara kalau ke masjid, tempat pengajian, setiap langkah berapa pahalanya. Kan dihitung di situ, setiap langkah pahalanya berapa. Di sini ada nilai plus, juga di situ ada nilai sedekah yang dapat menebus persendian yang 360 persendian. Jadi luar biasa. Sampai begini, ada seorang sahabat tempatnya jauh dari Masjid Madinah, jauh di pinggiran kota.
kota. Orangnya aktif. Orang aktif walaupun jauh dari Masjid Nabawi, orangnya aktif 5 waktu ke Masjid Nabawi. Ketika ada teman-teman sahabat yang lain menegur dia, kenapa sih kamu kok tidak beli rumah dekat masjid saja? Kenapa sih kau tidak beli rumah di dekat masjid aja? Aku melihat kamu begitu istiqomah pergi ke masjid. Boya biar tidak tersiksa seperti itu, beli rumah di dekat masjid. Apa jawaban ini? Cerdas jawabannya. Justru saya lebih untung kalau punya rumah jauh. Ini orang yang punya kemauan tinggi. Jangan-jangan yang rumahnya depan masjid gak pernah ke masjid. Orang ini manusia itu lebih sering, lebih banyak yang andai-andai. Seandainya aku dekat masjid, aku tidak akan pernah meninggalkan masjid. Andai-andai itu milik manusia. Seandainya aku kaya seperti dia, aku akan sedekah tiap hari. Seandainya aku dekat dengan masjid, aku tidak akan sholat di rumah, tapi di masjid terus. Seandainya aku hidup bersama Rasulullah, aku akan menjadi sahabat yang paling disenangi oleh Rasul. Belum tentu ketika hidup dengan Rasulullah bisa jadi dia menjadi Abu Jahal. Kan manusia andai-andai seperti itu kebanyakan. Makanya lau itu sangat dibenci oleh agama. Seandainya, enggak usah, jangan terlalu banyak seandainya. Orang yang terlalu banyak ngomong seandainya, andai kata, misalnya, ini tanda-tanda orang itu enggak beruntung. Apalagi lau dan seandainya itu diarahkan kepada sesuatu yang sudah terjadi. Waduh, jatuh, kecelakaan, patah. Seandainya kamu nggak bawa sepeda, kamu nggak jatuh. Seandainya kamu ikut nasihat ibu, kamu tidak jatuh. Seandainya kamu tidak ikut kakakmu, kamu tidak kecelakaan. Ini seandainya percuma ngomong begitu. Kok seandainya? Kok Allah sudah menginginkan seperti itu? Seandainya kamu tidak ikut ayahmu, nggak ikut ketabrak, nggak ikut kecelakaan. Seandainya anakku tidak ikut ayahnya pergi ke situ, nggak kecelakaan, nggak mati. Jadi dia lupa bahwa segala sesuatu termasuk usia itu yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kamu nggak keluar rumah, kamu tidak bakal kena corona. Seandainya ini nggak benar ngomong seperti itu. Seandainya kamu mengikuti protokol kesehatan, kamu tidak kena corona. Ternyata yang menyarankan mengikuti protokol kesehatan, Ibu Khofifah kena di mana itu loh? Jadi seandainya itu enggak etis diucapkan. Ya. Jadi kembali kepada masalah cerita sahabat tersebut tidak mau beli rumah dekat masjid karena jauhnya dia dari posisi masjid justru lebih menguntungkan. Sekali lagi Anda pergi ke masjid, ke Baitul Ilmin, mengikuti kajian ini, setiap langkahmu adalah nilainya sudah berarti kita sudah mensyukuri nikmat persendirian. Bagus pertanyaannya. Memang banyak pertanyaan seperti itu. Hadisnya begini Ustadz, setiap langkahmu pergi ke masjid adalah nilai sedekah. Sekarang bukan langkah, tapi pakai sepeda motor. Apa yang dihitung? Ulama kontemporer menyatakan dihitung
dengan putaran roda. Nah, itu jadi masalah lagi itu. Kalau pesawat dihitung apa? Kalau pesawat dihitung apa? Jadi ketika kita jalan kaki dihitung per langkah, kalau pakai sepeda atau mobil dihitung per putaran roda, kalau pesawat, nah itu nggak tahu. Ya ala kulli halin, tidak ada yang sia-sia. Cara menghitungnya wallahu alam. Jadi nggak usah, kalau antum punya kaya nggak usah urung mau beli pesawat, nggak ada pahalanya, mau dihitung gimana, nggak usah, lanjut saja. Udah. Yang terakhir tadi, yang dapat menggantikan mensyukuri nikmat persendian adalah tumitul adza anit tariqi shadaqatun. Dan kita kembali ke depan. Persendian. Ketika Rasulullah menyatakan sehubungan dengan persendian yang jumlahnya 360, kemudian apa? Yang redaksi lengkapnya adalah berbunyi yusbihu ala kulli sulama ahadikum sadaqah fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah, dan seterusnya. Ketika Rasulullah menyatakan setiap persendian yang kalian miliki, yang saya ulangi jumlahnya 360 persendian bagi yang terlahir dengan sempurna, itu harus ditebus dengan sedekah, disyukuri dengan. Ada sahabat yang berani bertanya, menyangka, "Mayyutiku dzalika ya Rasulullah?" Siapa yang mampu? Katakanlah setiap persendian yang kita miliki kita tebus dengan sedekah 1.000 rupiah. Sementara jumlah persendian itu 306, berarti tiap pagi harus bayar berapa? 360 untuk menebus itu. Maka para sahabat juga wajar, "Mayyutiku ya Rasulullah?" Siapa yang mampu? Boro-boro yang kerjanya pas-pasan, yang kaya aja saya yakin tiap pagi 360 itu kok. Wah, yang kaya itu. Apalagi seperti urusan ukuran kita. Setelah para sahabat bertanya, mengejar seperti itu, akhirnya Rasulullah memberi jawaban seperti itu. Kalau kau tidak bisa menebus persendianmu dengan uang, maka cukup baca tasbih. 1 kali tasbih sedekah. Berarti kalau setiap pembacaan tasbih itu nilainya 1 sedekah, kita harus membaca tasbih setiap hari 360. Mampu. Lagi-lagi para sahabat tanya, "Mayyutiku dzalika ya Rasulullah?" Siapa yang mungkin mereka mampu, takut umatnya zaman sekarang ini. Jadi kalau kita mengikuti apa adanya, bila engkau dituntut oleh agama ini untuk mensyukuri nikmat Allah, tebus persendianmu tiap pagi 360. Enggak usah ditawar. Berarti kalau kau tidak bawa, tidak menebusnya, kau termasuk orang yang kufur nih. Atau pilihan yang kedua, baca tasbih tiap pagi 360. Kalau kau tidak baca tasbih tiap pagi 360, kau termasuk orang yang mengingkari nikmat. Wala in kafartum inna adzabi, subhanallah, bukan nabi kalau tidak mempermudah umatnya. Bukan nabi kalau tidak mempermudah umatnya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah wa yujzi'u min dzalika raka'atud duha yarka'uhuma. Sahabatku, engkau tidak bisa mampu membayar uang per hari untuk menebus 360 persendian. Iya. Kau pun khawatir tidak istiqomah menebus persendianmu dengan membaca tasbih 360 kali, Pak. Apa jawaban terakhir Rasulullah?
yujzi'u min dzalika raka'at duha yarka'uhuma. Cukup lakukan salat duha 2 rakaat. Jadi dengan tiap hari kita melaksanakan salat duha 2 rakaat berarti kita sudah menebus 360% di kok bisa dengan salat? Kok bisa dengan salat duha? Dianggap mensyukuri nikmat 360 sebab salat ini gerakan yang sudah diatur oleh agama. Setiap gerakan dalam salat ya itu adalah nilainya ibadah. Lain kalau gerakan di luar sholat. Plus diartikan oleh para pemikir, sholat itu adalah cara Rasulullah mengajarkan kita untuk kesehatan fisik. Artinya apa? Ketika dulu pada Orde Baru presiden kita mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga 1400 tahun yang lalu sudah diajarkan oleh Rasulullah dengan cara sholat. Makanya dengan demikian kalau sholat duha ini dianggap sebagai mensyukuri nikmat persendian, ulama ahli hikmah menyatakan orang yang istiqomah sholat duha dapat memperlambat penuaan kulit tulang, dapat memperlambat keroposnya tulang dan persendian. Kan kita sudah terlanjur salah kaprah. Apa? Ngapain sholat duha? Ingin rezeki lancar. Ngapain sholat duha? Banyak hutang. Salah, tidak salah seperti itu. Memang ada riwayat kok. Tapi kalau kita melaksanakan sholat duha dengan alasan karena rezeki macet, khawatir kalau rezekinya sudah lancar berhenti sholat duha itu. Kalau sholat duha hanya dipahami merupakan sholat yang dapat memperlancar rezeki, khawatir yang kaya nggak usah sholat duha. Kalau sholat duha dapat mempermudah kita nyaur hutang, khawatir setelah hutangnya ke sahur berhenti sholat duha. Tapi kalau kita mengikuti arahan hadis Muslim ini bahwa sholat duha itu dapat dianggap mensyukuri nikmat persendian, kita kapanpun tidak akan berhenti sholat duha. Bahkan kalau perlu menganggap sholat duha wajib untuk saya. Kenapa? Sebab saya punya persendian dan persendian saya selalu saya manfaatkan sampai saya mati. Kalau persendian ini selalu nempel, selalu saya butuhkan sampai mati, berarti saya tidak boleh berhenti sholat duha. Bagus kan begitu? Jadi tempatkan niatmu untuk melaksanakan ibadah. Walaupun itu tidak salah. Tapi kenapa? Apakah dengan niat sholat duha mensyukuri nikmat persendian tidak dapat memperlancar rezeki kita, keinginan kita? Oh tidak. Sebab la in syakartum la azidan. Kalau kita pandai bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah. Jadi kalau kita niat sholat duha, boleh jadi niat sholat duha untuk kelancaran rezeki. Boleh jadi ulama menyatakan kau tidak dapat memperoleh pahala sholat duha. Bahkan kalau di surga nanti ada pintu duha, kau tidak dapat menikmati itu. Kenapa? Kamu sholat duha niatnya untuk kelancaran rezeki. Jadi kata-katakan demikian. Nanti di padang mahsyar kita mencari sholat duha, mencari pintu itu, kepergok malaikat. Ngapain kamu bingung di situ? Cari pintu duha ya Allah. Ngapain? Saya istiqamah sholat duha. Kamu yang sholat duha kan ketujuan rezeki. Iya, kan sudah dikasih sama Allah. Ngapain kamu cari pintu duha? Baca surat Waqiah habis asar 14 kali untuk kelancaran. Ada ulama yang menyatakan kau tidak dapat pahala membaca surat Waqiah. Kenapa? Tujuanmu kau untuk memperoleh
Urusan dunia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pahala akhiratnya tidak di. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang melakukan ibadah tujuannya untuk duniawi, nu'tihi minha, aku akan beri dia. Jadi niat ini maka para ulama menyatakan innamal a'malu binniyat itu thuluthul ilmi, sepertiga ilmu. Hampir sepertiga ilmu agama itu akan bermuara, bersumber dari innamal a'malu binniyat. Jadi pada hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kesimpulannya pada sore hari ini adalah sebagaimana temanya al-islahu bainan nas wal adlu fihim. Kesimpulannya bahwa untuk mensyukuri nikmat persendian yang 360 persendian bagi orang yang terlahir sempurna, tidak harus apa yang disampaikan oleh Rasulullah secara tekstual, tapi milih salah satunya mana yang kita mampu. Di antaranya pilihan pertama, mendamaikan orang yang bertikai. Kedua, membantu orang. Ketiga, omongan yang baik. Omongan yang keempat, sering-seringlah belajar melangkahkan kaki menuju masjid dan mushola dan lain sebagainya. Jadi banyak cara menuju keridhaan, banyak cara untuk memperoleh cinta dan kasih sayang di Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan akan menjadi kajian yang barokah, sehingga dengan kajian ini mudah-mudahan kita menjadi orang yang dekat dengan agama, melangkah sesuai dengan tuntunan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.